Coba ya mana coba lihat. Kodenya mana lihat. Kita langsungkan. Anda langsung praktekkan. Iya, iya.
Halo, masuk. Iya, bisa ya? Oh, coba-coba. Sudah, ya, sudah masuk. Coba-coba. Hmm. Internetnya mas ada mati. Coba, udah. Insertnya udah kan, insertnya kan? Nah, sekarang cari coba. Klik carinya, diklik. Klik 2 kali. Nah, coba masukin yang code yang kemarin tuh. Yang waktu insert, tinggal ganti selectnya sekarang. Yang mana code yang kemarin insert? Insertnya mas, mana? Ya, copy semua itu. Iya, copy semua itu. Nah, nah coba lihat tuh query-nya, query mana query. Nah, itu untuk mengambil gimana? Siapa yang kemarin yang katanya ya, siapa yang kemarin bisa query katanya? Coba query berdasarkan ID, gimana caranya? Ambil barang yang ID-nya sekian, gimana caranya? Ayo, siapa yang kemarin bisa? Select bintang, ambil semua. Itu ada spasinya ya, selectnya. Nah, ya coba dari barang where itu di mana, ID-nya sekian. Nah, itu diganti akeong, parameterize. Akeong ID itu. Ya, Nah, ya, yang lainnya dihapus belakangnya tuh. Mm-mm. Nah, parameternya dimasukin. Ya, pakai yang itu, yang harga itu, harganya diganti ID.
yang itu lainnya dihapus, nama deskripsi yang pakai itu, nama deskripsi itu parameternya dibuang, kita cuma butuh satu doang. Ya, hapus. Ya, kan ID barang itu kan integer sudah kan, terus inputnya sebelah kanan, coba deh sebelah kanan, gedein agak lebarin. Nah itu ngambil dari apa tadi, text box-nya apa itu, nama text box-nya apa. Nah itu text, ya teksnya apa. Ya udah cari. Oke, mana terus ke bawah, coba ke bawah. Itu agak lebar dong, yang toolbox-nya kecilin sedikit biar enak lihatnya. Oke, oke, oke. Yang kemarin saya juga ngasih link ya kan. Kalian tuh harus kotak-atik di situ. Nah, kemarin saya udah kasih linknya. Harusnya kalian tuh bisa membaca berbarengan, walaupun tidak bisa ya, bersama-sama jauh lebih bagus ya kan, bersama-sama diskusi. Nah, kalau apa kalian baca di artikel yang kemarin itu kan untuk ngambil bukan execute non query, tapi execute reader. Jadi metodenya banyak, coba cmd titik, coba cmd titik hapus dulu tuh, execute-nya tuh hapus dulu. Nah, cmd titik titik. Nah itu semua banyak situ. Nah itu harus harus dibaca di MSDN-nya, dokumennya harus dibaca di situ. Kalau nggak bisa itu maksudnya apa, itu maksudnya apa, itu ada keterangannya. Coba ketik execute reader ya, jangan di enter dulu. Nah itu dibaca tulisannya tuh ya kan, ada keterangannya. Coba, nah itu jadi dia mengembalikan, coba dia lihat, dia mengembalikan SQL data reader. Jadi seperti itu. Ya udah, tinggal enter, buka kurung tutup kurung. Nah itu kembalikannya SQL data reader, tutup koma. Terus paling kiri SQL data reader, kan dia mintanya SQL data reader variabelnya. Sebelahnya variabel sebelahnya, seperti kayak konfigurasi manager tuh, ditangkap variabelnya. Namanya tadi tuh SQL data reader. Masih ingat kan nangkap variabel, pasti ingat kan? Lupa lagi masa? Halo? Masih ingat nggak? Masih ingat kan? Jadi kalau ngambil function itu harus ditampung dalam variabel. Contoh itu paling atas itu string dpconfig sama dengan configuration manager, itu mengembalikan nilai. Nah, mengembalikan nilai itu ditangkap sama dengan execute reader. Nah, itu harus ditampung dalam SQL data reader namanya. Kalau dilihat dokumentasinya ya. Ya, coba ketik SQL data reader. Awas, ingat Pascal. Kita mengingat Pascal. Jadi setiap kata itu huruf depannya besar. Jadi R-nya gede. Nah, CMD-nya spasi.
Nah, warnanya berubah kan, nama variabelnya apa? Misalkan RD aja, biasanya RD. RD sama dengan. Nah, oke. Semua memperhatiin semua ya, coba diperhatiin semua. Karena ini kunci daripada aplikasi ini ada di sini nih. Kalau sampai semua bisa database semua, udah lainnya itu tinggal prosesnya doang. Kuncinya di sini, man. Ya. Jadi kalau dilihat dokumentasinya lagi, SQL Data Reader itu kalau di MySQL itu semacam kursor. Jadi dia kursor untuk membaca data dalam database itu. Nah, apakah data itu ada atau tidak? Kita bisa cek. Jadi nggak boleh langsung ngambil. Setelah kita select bintang itu, di execute, dia akan ngecek apakah itu datanya ada atau tidak. Nah, untuk mengecek itu, Anda bisa pakai if. Coba di situ di bawahnya. Ya, di bawah itu. Nah, if buka kurung RD titik ya titik read membaca. Nah, buka kurung ya. Jadi if itu untuk ngecek datanya atau tidak ya. Tapi kalau untuk ngambil semua, misalkan slide bintang ambil barang, semua ambil barang. Kalau query Anda tadi kan ambil barang yang ID-nya sekian, nggak mungkin dia barangnya lebih dari satu. Benar nggak logikanya? Ada yang kebayang nggak? Kan ngambil tuh ada yang namanya ngambil tuh ada dua ya. Ada ngambil semua atau ngambil berdasarkan kriteria. Nah, kalau yang ini mengambil berdasarkan kriteria. Jadi ambil barang yang ID-nya sekian. Ya, artinya kita nggak usah pakai looping terlalu kompleks. Berarti kita cukup pakai if. Nanti kalau misalkan kita mau ngambil barang semua, berarti kita looping. Nah, looping sudah belajar kemarin ya, dulu beberapa hari itu ya, pakai while, pakai for. Nah, umumnya pakai while di sini biar dia looping terus sampai selesai. Nah, karena ini cuma satu, ya berarti if buka kurung tutup kurung. Coba. Ya, buka kurung tutup kurung, masa lupa? Ayo, ayo, ayo. Ayo, siapa yang masih masa lupa semua satu empat orang nih? Buka kurung tutup kurung mana? Ayo, 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 masa lupa lagi? Ayo, ayo. Buka kurung tutup kurung. Setiap perintah itu penutup itu. Setiap perintah diakhiri titik koma. Tapi di sini ada bikin n-nya. Bikin n itu apa? Bikin n itu apa? Mana? Awal akhir. Siapa yang bisa PHP? Siapa yang bisa PHP? Ada yang bisa PHP? Siapa? Nggak, justru itu yang penting dasar-dasarnya. Kalau Anda nulis if itu akan ada begin end-nya. Pakai apa mereka? Kalau Pascal pakai begin dan end. Kalau PHP apa? Ayo. Ayo, apa? Ayo. Nggak pernah dibaca itunya sisapnya ya. Bikin N apa? Bikin N. Kan kemarin sudah jajan bikin N.
Gimana? Bikin n-nya apa nih? Setelah if itu kan harus bikin n pasti. For juga bikin n. For itu gimana for-nya? Kemarin JavaScript kalau for itu gimana bikin n-nya? Ayo, siapa yang mau ngomong nih? Bikin n-nya apa nih? Kemarin JavaScript masih ingat nggak JavaScript for begin dan end simbolnya apa? Jangan nulis begin dan end, itu Pascal. Siapa yang bisa C? Ini kan kita belajar keluarga C ya. C, C++, Java, JavaScript, C Sharp itu keluarga C semua. Jadi bahasanya sama kayak bahasa Jawa, Jawa Jogja, Jawa Solo, Jawa Surabaya. Pada tatanan tentu sama. Cuman pada level tertentu juga akan beda. Nah, sama. Ayo, apa nih? Lupa lagi nih, Masa. Masa lupa? Kurung-kurung awal. Itu ada tulisannya tuh, kurung-kurung awal. Protected, void, button, click, begin, dan end. Bukan situ tempatnya. Di luar if. Hapus. Itu penutup sintak itu. Enter. Begin, end. Kurung awal. Itu basic sekali itu. Ayo, masih lupa lagi kemarin tuh. Lihat kalau nulis kode itu dilihat kiri kanannya. Nah, itu lihat waktu button on click. Itu kan begin dan end, kurung kurawal. Itu artinya jika kode itu memenuhi syarat, maka eksekusi di dalam begin end itu. Kemarin for juga, ya kan? Nah, itu. Jadi kalau nggak pakai begin end itu code-nya tuh loncat ke belakang, ke bawah, nggak dibaca. Ya. Nah, iya, begin end pokoknya istilahnya itu pembuka dan penutup. Nah, pembuka penutup ya bahasa tuh beda-beda. PHP sama, awal juga JavaScript, Java. Jadi filosofinya bahasa itu sintaknya akan sama untuk beberapa tatanan keluarganya ya, keluarga C, VB.NET dan sebagainya itu punya aturan masing-masing. Nah, C# itu bikin n-nya. Jangan lupa basicnya ya variabelnya. Jangan sampai terbalik. Nama variabel baru string, salah. Nama variabel baru itu. Kalau VB, kalau Anda belajar VB, itu dibalik bahasanya. Bukan string nama dbconfig tapi dbconfig as string. Nah, itu bahasanya beda-beda. Bahasanya beda-beda. Maka harus disiplin, harus banyak jam terbang. Tapi kenapa dipilih ini supaya kalian itu ada keuntungannya. Jadi kalau sampean bisa sisap ini, saya yakin Anda mau migrasi ke Java, ke JavaScript itu akan sama bahasanya. Mirip kalau sampai ke Surabaya ya, kalian ke Surabaya itu ngerti orang Surabaya ngomong bahasa Jawa, ya kan? Sama nih, sama. Oke, jadi kita tahu bahwa if itu ada atau tidak kalau terpenuhi baca di dalam situ kan logikanya. Nah, untuk membacanya itu Anda RD buka kurung. Coba RD kotak untuk bacanya ya, kotak kotak. Nah, bukan kurung awal, beda. Nah, kayak JavaScript baca. Nah, stringnya string petik 2 itu. String petik 2, petik 2. String petik 2, string. Saya nggak ngomong variabel. Nah, itu namanya string. Nah, itu adalah nama ID daripada tabel Anda. Tabel Anda apa namanya? Nama kan?
Ya, ya kak. Lu kok barang? Namanya apa? Nama field tabelnya apa? Kan Anda select bintang tuh artinya ngambil semua. Nama fieldnya apa? Tergantung tabelnya. Nama kan? Iya, nama. Nah, itu ditampung ke sebelah kiri. Itu belakangnya titik koma. Nah, sebelah kirinya string. Kan itu tipenya string kan, databasemu. Nah, string, nama sama dengan. Nah, itu tipenya adalah objek, sehingga kita harus mengkonversi ke string. Jadi Anda bisa pakai convert. Opsi lainnya pakai yang buka kurung tutup kurung. Coba pakai, kan convert kan Anda sudah bisa convert titik string, convert titik integer. Nah, itu ada cara lagi, cara kedua namanya casting. Nah, castingnya itu buka kurung tutup kurung. Coba buka kurung tutup kurung di situ. Nah, di dalamnya tulis string. Bentar. Ya, jadi ingat ya, sampai sudah belajar cara dua. Jadi mengkonversi tipe data itu ada dua cara. Pertama pakai convert to, ya kan, convert titik. Nah, cara kedua pakai casting ini. Kita paksa menjadi string. Nah, sekarang copy lagi, kan ada harga juga kan. Ya, ambil semua sesuai dengan yang ada. Ada berapa filenya? 3 ya. Ya. Karena harga itu numerik gitu ya. Kemarin tuh tipenya apa? Kalau float itu berarti desimal atau double. Harga itu apa, tipenya apa? Masa string. Tipe tabel Anda sampai apa? Tipe tabelnya itu apa? Harga itu integer atau float? Integer berarti integer bukan string. Ya, salah itu. Gitu namanya konversi. Kalau enggak error tuh nanti. Terus sebelahnya juga integer. Sebelahnya juga integer dong. Hmm, ya. Nah, terus kalian kan mau menampilkan ke textbook kan? Ya. Nah, itu baru di bawahnya. Setelah integer enggak, setelah harga itu di bawahnya, bukan di dalam kurung rawal. Nah, itu masukkan ke textbook semua. TXT apa itu?
juga itu harus dikonversi, itu kan string, nggak boleh langsung gitu. Pokoknya yang merah-merah itu salah itu berarti ya kan. Masa integer lagi, kan udah integer, jadi itu string dong. Tuh string tuh. Buat apa? Yang tambahkan semuanya. Ya. Oke, kalau sudah berarti ditutup, setelah if itu ditutup setelah n-nya itu. rd titik close. Kan koneksinya udah tutup. Sekarang kursornya tutup kursornya. Jadi, ya. Lupa apa? Buka kurung tutup kurung. Ya, sekarang jalankan coba.
isi dulu. Harus angka. Mana diisi berapa tadi? Nggak lihat saya. Ada memang isi 1000. Coba lihat database-nya. Terus connection stringnya benar nggak ke sana? Sama. Connection stringnya, lihat database-nya. Itu kemana itu? DB-nya itu loh. Stop dulu. Lihat web config-nya larinya kemana itu? Web config. Web config. Kok malah buka itu? Web config. Sudah. Benar nggak servernya dan sebagainya? Ya. Lihat database-nya dulu. Coba lihat database-nya dulu. Ya, atas itu.
Ya, coba isinya mana, coba isinya. View, select. Oke, sekarang coba lihat code-nya. Balik lagi code-nya. Saya lihat dulu. Kodenya, coba kodenya. Oh, itu salah, itu pantesan di satu, kok di satu ID yang satu. Oh, itu salahnya. Saya baru lihat saya itu. ID itu kan namanya ID. Sembarang itu, masa lupa kemarin itu sembarang. Namanya Akeong sembarang di situ ya. Yang penting parameternya sama. Waktu CMD parameter add itu sama. Nah, itu salahnya tadi. Coba jalankan sekarang. Simpan dulu, jalankan. Bisa ya, muncul ya. Coba yang lain, data-data yang lain. 1000 berapa gitu. Ya, gitu ya. Kalau menghapus akan sama ya kan, ID-nya berapa, nanti query-nya yang beda. Delete, from, barang, where, ID-nya sekian. Sama kan, jadi kuncinya di situ. Nah, kalau menghapus, Anda tidak menggunakan execute reader. Jadi execute reader itu digunakan kalau query itu menghasilkan data. Ya, kalau query-nya tidak menghasilkan data, pakai non query. Ya, masih ingat ya, cuma dua itu query-nya itu. Jadi kalau query-nya itu menghasilkan data, Anda pakai execute reader. Tapi kalau dia nggak pakai data, nggak mengeluarkan data, non query. Ya, jadi ada yang nyatet itu. Siapa yang nyatet bagian nyatet itu? Oh, tapi sudah direkam ya, sudah direkam. Ya udah sih, cukup aja untuk ini. Jadi dibereskan semua aja ya. Halo, dibereskan semua aja nanti ya, yang kurang-kurangnya. Hapus sama kan caranya. Hapus kan pakai non query kan tidak menghasilkan. Ya, jadi semua bisa harusnya lengkap, menampilkan, menambah, menghapus. Ya, ada yang tanyakan?
query-querynya dibaca lagi, select bintangnya tuh, select from, delete from, ya. Benar, benar. Maka saya coba-coba kan berdasarkan ID. Yang tadi saya bilang itu kan, ngambil tuh ada dua, ngambil semua atau ngambil kriteria. Nah, kalau ini kriteria, karena ini contohnya kriteria cuma satu ya satu. Kalau bisa dua, tiga, Anda bisa tambahan and, or, ya kan? Ambil barang yang namanya ini dan lokasinya di situ. Nah, itu dua kriteria. Pakai and. Nah, untuk belajar kayak gitu itu ya, Anda jangan pakai gitunya, pakai yang SQL Manager itu loh. Yang kemarin ngasih tahu. Coba manajernya coba lihat mana. SQL-nya mana SQL-nya? Nah, itu tuh buka. Jadi kalau query-nya muncul, nah itu contohnya di situ kan. Anda bikin new, itu lihat tombol new query atas toolbarnya, toolbar. Nah itu, ya. Anda coba situ select bintang. Tapi arahkan tabelnya dulu, itu master tabelnya. Drop down-nya itu lihat drop down. Ada tulisan master, diganti itu. Ganti ke lari ke database-mu yang mana. Nah, baru di situ ngetik select bintang from barang, misalkan bintang. Jadi kalau query-mu di situ jalan, berarti jalan, benar, barang. Ya kan namanya barang kan. Nah itu sudah keluarkan, enak kan. Udah tekan yang merah itu execute itu. Nah muncul kan, tambah lagi where nama harga, coba where harga lebih besar 10.000 ya, coba execute. Oh ya kan, ya termasuk delete. Nah, kalau mau hapus, coba kita mau ngetes hapus ya, itu di remark aja, remark itu biarin. Jadi, itu biar contoh aja, tulis di bawahnya. Nggak, itu biarin 10.000, biarin ya, buat latihan. Enter lagi ke bawah. Jadi kalau mau execute, coba di copy lagi, execute lagi, coba di copy dulu biar tahu cara makainya ini. Copy di bawahnya, diganti kurang ya. Nah, kalau misalkan Anda menekan execute itu artinya itu dua query dijalankan. Nah, misalkan saya mau nyoba query yang di bawah doang, berarti caranya di blok dulu. Yang di bawah di blok satu aja, baru tekan execute. Nah, itu artinya yang running yang di bawah. Tapi kalau dua-duanya, bloknya hilangin bloknya. Nah, itu klik itu, ya, itu dua-duanya jalan. Nah, itu ada di bawah tuh. Tuh scrollnya. Nah, ada dua kan. Jadi kalau mau spesifik query di blok dulu, baru di execute. Coba kalau kita mau ngapus, delete from yang ID-nya misalkan 1008, delete from barang where ID-nya sama dengan 8, 1008 ya, 1008 sorry, kebanyakan 1008 di blok dulu ya.
Nah, tuh. Ya, itu artinya sukses. Coba sekarang di blok select bintang from barang, gak usah pakai where. Untuk ngecek, cari 1008-nya sudah nggak ada. Ya kan? Ya. Jadi itu nanti pindahkan ke source code-nya yang sisap tadi itu. Ya, di sisap itu cuma dua, execute non query sama reader itu. Ya, gitu ya. Jadi dilengkapi semua berarti ya. Jadi besok itu harus jadi semua. Menampilkan, memasukkan barang, hapus, ambil, ya kan? Oke, jadi ya nanti saya modelnya saya coba aktifkan dulu. Saya tadi lupa nambahin usernya. Ya, itu aja ya. Dikerjakan lah ya. Ya, makasih ya. Selamat sore semua. Ya.